Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan simulasi peradilan semu Pengadilan Negeri Tindak Pidana Pembunuhan. Perkenalkan, saya Hairun Nisa dan rekan-rekan saya Muhammad Abdillah Mulia sebagai Hakim Anggota 1, Khairil Isra sebagai Hakim Ketua, Rizky Amalia sebagai Hakim Anggota 2, Titik Widyaningsih sebagai Jaksa Penuntut Umum, Nadia Salsabila sebagai Jaksa Penuntut Umum, Syahada Fitri Alifa sebagai Penasehat Hukum, Nur Rizky sebagai Penasehat Hukum, Erik Okto Setiawan sebagai Terdakwa, Zafira Zahra sebagai Saksi Fakta, Maulida Safitri sebagai Saksi Fakta, Siti Halimah Almaira Zulaika sebagai Saksi Ahli, dan Anissa Uhilmiyah sebagai Saksi Ahli. Berikut kronologi kejadian tindak pidana pembunuhan. Pada Jumat 1 April 2020, di Desa Kemajuan Makmur, terjadi sebuah peristiwa tindak kejahatan pembegalan. Tepatnya di Jalan Tertawa Bahagia, Gang Kesempurnaan. Menurut warga sekitar, Gang Kesempurnaan dikenal dengan Gang Jalan Sempit. Biasanya malam hari sangat gelap karena tidak ada penerangan jalanan, dan gang ini adalah jalan pintas tercepat menuju jalan utama. Menurut kronologisnya, seseorang yang diketahui bernama Amir Syarifuddin sedang berkendara menggunakan motor Honda Scoopy dengan nomor polisi 1408 melewati gang tersebut. Diketahui alasannya adalah ingin mengantarkan pisau dapur untuk ibunya yang sedang berada di toko jualannya yang agak jauh dari rumah Amir Syarifuddin. Tiba-tiba dari arah belakang, dengan kecepatan berkendara motor yang cukup cepat, lewatlah 2 orang yang berboncengan mengendarai motor Suzuki Smash dengan nomor polisi 2368, diketahui pengendara bernama Cahyadi, dan yang duduk di belakang bernama Fatur Sanjaya. Mereka berdua mendahului Amir dan menghentikan secara paksa motor Amir. Disitulah aksi pembegalan terjadi. Cahyadi langsung memegang kerah baju Amir hingga membuatnya tercekik. Fatur yang berada di sampingnya hanya berdiam diri di motor sambil melihat ke arah sekitar. Amir yang diketahui hampir kehabisan nafas, dengan segenap kekuatannya mengambil pisau dapur yang berada di motornya. Kemudian ia memberanikan diri menusuk bagian kanan pada tubuh Cahyadi, sehingga mengakibatkan Cahyadi terjatuh dan mengeluarkan banyak darah. Fatur yang melihat aksi tersebut sangat terkejut dan merasa ketakutan apabila ia menjadi sasaran yang selanjutnya. Bergegaslah ia menyalakan motor tersebut dan mengendarai dengan cepat. Amir juga terkejut dengan perbuatan yang dilakukannya. Ia melakukan hal tersebut berdasarkan tertekan untuk mempertahankan diri dan panik. Secara tidak sengaja, penusukan itu refleks terjadi seperti itu. Dalam keadaan masih takut, Amir bergegas meninggalkan Cahyadi yang tergeletak begitu saja. Fatur ternyata mengendarai motor tersebut menuju kantor polisi dan melaporkan semua kejadian yang terjadi. Polisi langsung menuju ke tempat kejadian dan Cahyadi dibawa ke rumah sakit dengan menggunakan ambulan. Di sisi lain, saat sebelum kejadian, Fatur melaporkan ke polisi, ada seseorang yang kebetulan lewat di depan gang tersebut. Ia melihat sekilas apa yang terjadi sebenarnya. Berdasarkan dari laporan, polisi memulai penyidikan dan tidak selang beberapa hari kemudian, polisi menangkap Amir sebagai tersangka. Berikutnya terkait agenda pemeriksaan saksi akan saya serahkan kepada Hakim Ketua. Kepada Hakim Ketua dipersilahkan. Baiklah, terima kasih Panitra. Pada hari Senin, tanggal 18 April 2020, Sidang Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor registrasi perkara 142-PIT-B-2020 Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan terdakwa Amir Syarifuddin alias Amir, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Silakan kepada terdakwa masuk ke dalam persidangan. Apakah saudara terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Sehat, Yang Mulia.
Apakah saudara siap mengikuti persidangan pada hari ini? Siap, Yang Mulia. Kepada terdakwa, silakan saudara duduk di samping penasihat hukum. Baik, Yang Mulia. Apakah saudara jaksa penuntut umum sudah siap mengikuti persidangan? Siap, Yang Mulia. Apakah saudara penasihat hukum sudah siap mengikuti persidangan? Siap, Yang Mulia. Baiklah. Sesuai dengan catatan pada persidangan terdahulu, sidang hari ini akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi. Apakah saudara saksi untuk saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap untuk menghadirkan saksi? Siap, Yang Mulia. Berapa orang saksi yang akan dihadirkan? 2 orang saksi dan 2 orang saksi ahli, Yang Mulia. Apakah saksi ahli dihadirkan secara bersamaan atau bertahap? Secara bersamaan, Yang Mulia. Baik, silahkan hadirkan saksi ke ruang persidangan. Baik, Yang Mulia. Kepada para saksi, saya akan memeriksa identitas saudara. Nama, Fatur, umur 25 tahun, pekerjaan pedagang kaki 5, kebangsaan Indonesia, alamat Jalan Sudi Mampir, Gang Kliwon, agama Islam. Apakah benar? Benar, Yang Mulia. Berikutnya, kepada saudara Taufik. Nama, Taufik, umur 37 tahun, pekerjaan petani, kebangsaan Indonesia, alamat Jalan Veteran, Gang Merdeka, agama Islam. Apakah benar? Benar, Yang Mulia. Saudara saksi, sebelum saudara memberikan keterangan, maka saudara akan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudara masing-masing. Apakah saudara bersedia? Bersedia, Yang Mulia. Untuk saksi yang beragama Islam, silakan berdiri. Silakan kepada hakim anggota 1. Ikuti kata-kata saya. Demi Allah. Demi Allah. Saya bersumpah bahwa saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada sebenarnya. Tidak lain daripada yang sebenarnya. Terima kasih kepada hakim anggota 1. Untuk saudara saksi Fatur, tetap di tempat, dan untuk saudara saksi yang lain, silakan keluar dari ruang sidang. Saudara saksi, saudara telah disumpah menurut agama dan kepercayaan saudara, maka saudara wajib memberikan keterangan jujur dan yang sebenar-benarnya. Apakah saudara mengerti? Mengerti, Yang Mulia. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani? Sehat, Yang Mulia. Apakah saudara mengerti dan dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar? Iya, Yang Mulia. Apakah saudara dapat mengikuti jalannya persidangan pada hari ini? Bisa, Yang Mulia. Apakah hakim anggota 1 dan hakim anggota 2 memiliki pertanyaan? Ada, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Apakah saudara mengenal terdakwa? Tidak. Apakah saudara memiliki hubungan darah atau hubungan pekerjaan dengan terdakwa? Tidak, Yang Mulia. Apakah saudara mengerti alasan mengapa dipanggil ke persidangan? Iya, Yang Mulia. Saya mengerti dan saya dipanggil sebagai saksi atas pembunuhan yang dilakukan oleh saudara Amir Syarifuddin yang saya laporkan. Baik, cukup, Yang Mulia. Baiklah. Silakan kepada jaksa penuntut umum untuk bertanya. Terima kasih, Yang Mulia. Apakah benar saudara bersama korban berboncengan mengendarai lalu menghentikan terdakwa dengan fakta?
Iya, benar. Apakah benar saudara melihat korban turun dari motornya lalu menarik kerah baju terdakwa sampai tercekik? Iya, benar. Apakah sempat terjadi perlawanan dari terdakwa? Sempat terjadi sedikit perlawanan dari terdakwa. Apakah benar saudara melihat terdakwa menusuk tubuh korban dengan pisau? Benar, ketika teman saya melepaskan cekikan di leher terdakwa. Apakah saudara melihat dari mana terdakwa mendapatkan pisau tersebut? Saya tidak dapat melihat dengan jelas karena kondisi kejadian sangat gelap. Tetapi saya sempat melihat tangan terdakwa meraih dashboard motor, sehingga kemungkinan pisau tersebut didapatkan dari dashboard motor. Cukup, Yang Mulia. Baiklah, apakah dari penasihat hukum memiliki pertanyaan? Ada Yang Mulia, terima kasih atas waktunya. Apakah benar setelah korban terjatuh, saudara langsung pergi ke kantor polisi dan melaporkan kejadian tersebut? Iya, benar. Apakah terdakwa mengejar Anda setelah melihat Anda kabur ke kantor polisi? Tidak, dia hanya terkejut setelah melakukan penusukan tersebut. Baik, sudah cukup Yang Mulia. Saya ulangi. Saudara saksi, untuk sementara keterangan saudara kami anggap cukup. Apabila pengadilan masih memerlukan keterangan saudara, apakah saudara bersedia untuk diperiksa lagi? Kepada saudara jaksa penuntut umum, silakan memanggil saksi selanjutnya untuk memasuki ruang persidangan. Kepada saksi Taufik, dipersilakan untuk memasuki ruang persidangan. Saudara saksi, saudara telah disumpah menurut agama dan kepercayaan saudara. Maka saudara wajib memberikan keterangan jujur dan yang sebenar-benarnya. Apakah saudara mengerti? Mengerti, Yang Mulia. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani? Sehat, Yang Mulia. Apakah saudara mengerti dan dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar? Iya, Yang Mulia. Apakah saudara dapat mengikuti jalannya persidangan pada hari ini? Bisa, Yang Mulia. Baiklah. Apakah saudara mengenal saudara terdakwa? Apakah saudara mengenal terdakwa? Kepada saudara Taufik, apakah saudara mengenal Iya, Yang terdakwa? Mulia. Tidak, Yang Mulia. Apakah saudara mengenal saksi Fatur? Tidak, Yang Mulia. Apakah hakim anggota 1 dan hakim anggota 2 memiliki pertanyaan? Ada, Yang Mulia, terima kasih. Apakah saudara mengerti alasan mengapa dipanggil ke pengadilan? Mengerti, Yang Mulia. Saya dipanggil sebagai saksi atas kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Nampaknya saksi mengalami gangguan sinyal. Saya ulangi. Apakah saudara mengerti alasan mengapa dipanggil ke persidangan?
Mengerti Yang Mulia, saya dipanggil sebagai saksi atas kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Saudara Amir Syarifuddin. Apakah benar pada saat itu saudara kebetulan lewat di jalan tertawa bahagia? Benar Yang Mulia, pada saat itu saya kebetulan lewat dan mendengar suara keributan dari arah belakang. Saya melihat korban mencekik terdakwa, kemudian terdakwa mengambil pisau dari motor terdakwa dan menusuk korban, lalu saya melihat terdakwa lari ketakutan meninggalkan korban yang tergeletak. Baik, terima kasih saudara saksi Taufik. Cukup. Baiklah, silakan kepada jaksa penuntut umum memberikan pertanyaan. Terima kasih Yang Mulia. Apa yang sedang saudara lakukan di tempat tersebut saat kejadian berlangsung? Tidak ada, karena malam di jalan tersebut kebetulan sepi. Apakah saudara melihat saksi lain saat peristiwa tersebut berlangsung? Saya tidak mengetahui apakah ada saksi lain atau tidak selain teman korban, karena sudah malam dan tempat kejadian tersebut minim pencahayaan. Apakah saudara memberikan pertolongan kepada terdakwa saat melihat peristiwa tersebut? Tidak. Mengapa saudara tidak memberikan pertolongan? Saat peristiwa tersebut berlangsung, saya panik dan takut menjadi korban karena terdakwa memegang pisau. Baik, cukup Yang Mulia. Silakan kepada penasihat hukum, apakah ada pertanyaan? Tidak ada Yang Mulia. Baiklah. Kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah masih ada saksi selanjutnya? Ada Yang Mulia, 2 orang saksi ahli. Silakan untuk memanggil memasuki ruang persidangan. Baik Yang Mulia. Kepada saksi ahli Dr. Anissa Uhilmiah SH DFM dan Siti Halimah Almera Zulaika SHMH untuk memasuki ruang persidangan. Baiklah, kepada saksi ahli, apakah saudara saksi dalam keadaan sehat? Sehat Yang Mulia. Apakah siap mengikuti sidang pada hari ini? Siap Yang Mulia. Baik, sebelum memberikan keterangan majelis hakim, memerintahkan untuk mengajukan kartu identitas saudara. Saudara, saya akan periksa identitas saudara saksi. Saya akan menanyakan identitas saudara terlebih dahulu. Nama saudara, Dr. Anissa Uhilmiah SH DPM, umur 29 tahun, pekerjaan dokter forensik, kebangsaan Indonesia, alamat Jalan Pangeran Antasari, Gang Padmasari, agama Islam. Apakah benar? Benar Yang Mulia. Baik. Kepada saksi ahli, Siti Halimah Almera Zulaika, SHMH, umur 30 tahun, pekerjaan dosen hukum, kebangsaan Indonesia, alamat Jalan Kayu Tangi, Komplek Kejaksaan, Jalan Karya Sabumi. Maaf, saya ulangi. Nama Siti Halimah Almera Zulaika, SHMH, umur 30 tahun, pekerjaan dosen hukum, kebangsaan Indonesia, alamat Kayu Tangi, Kejaksaan, Jalan Karya Sabumi. Agama Islam, apakah benar? Benar Yang Mulia. Untuk saudara ahli, sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu, saudara akan disumpah. Apakah bersedia untuk disumpah? Bersedia Yang Mulia. Silakan kepada juru sumpah dimohon untuk menempatkan diri, dan untuk saksi yang beragama Islam silakan berdiri. Silakan kepada hakim anggota 1. Ikuti kata-kata saya.
Demi Allah saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya. yang benar dan tidak lain dari sebagainya. Terima kasih. Untuk saudara saksi Anissa Ulhilmiah, SH, DPM, tetap di tempat. Dan untuk saudara saksi Siti Halimah Almaira, silakan mengambil kartu identitas dan keluar dari ruang sidang. Baik, saudara saksi, kepada saudara ahli telah disumpah sumpah tersebut mengandung arti bahwa saudara harus memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan disiplin ilmu saudara miliki dan kuasai. Sumpah tersebut tidak hanya mengandung arti pertanggungjawaban kepada hukum, namun juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apakah saudara mengerti? Mengerti, Yang Mulia. Apakah saudari saksi ahli dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani? Sehat, Yang Mulia. Apakah saudari mengerti dan dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar? Dapat, Yang Mulia. Apakah saudari dapat mengikuti jalannya persidangan pada hari ini? Iya, saya dapat mengikuti, Yang Mulia. Apakah saudara mengenal terdakwa? Tidak, Yang Mulia. Apakah saudara mengenal hubungan darah dengan terdakwa? Tidak, Yang Mulia. Kepada Hakim Anggota 1 dan Hakim Anggota 2, apakah memiliki pertanyaan? Ada, Yang Mulia. Terima kasih. Baik. Apakah kepada penuntut umum memiliki pertanyaan? Ada, Yang Mulia. Terima kasih. Saudara saksi, bagaimana hasil visum et repertumnya? Berdasarkan hasil visum et repertum, terdapat luka tusukan sedalam 20 cm pada bagian tubuh kanan korban. Berapa banyak jumlah tusukan tersebut? Hanya ada satu tusukan saja, namun sedalam 20 cm dan mengenai alat vital korban. Baik, terima kasih saudari saksi ahli Dr. Anissa Uhilmiah, SHDFM. Apakah kepada penasihat hukum ada pertanyaan? Tidak ada, Yang Mulia. Baiklah, kita akan melanjutkan ke saksi ahli yang kedua. Silakan kepada penuntut umum membawa saksi ahli ke ruang persidangan. Baik, saudari ahli sudah disumpah. Sumpah tersebut mengandung arti bahwa saudara harus memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sesuai dengan disiplin ilmu yang saudara miliki dan kuasai. Sumpah tersebut tidak hanya mengandung arti pertanggungjawaban kepada hukum, namun juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apakah saudara mengerti? Mengerti, Yang Mulia. Apakah saudara saksi ahli dalam keadaan sehat, jasmani maupun rohani? Sehat, Yang Mulia. Apakah saudari mengerti dan dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar? Bisa, Yang Mulia. Bisakah saudara membesarkan suaranya? Bisa, Yang Mulia. Baik. Apakah saudari dapat mengikuti jalannya persidangan pada hari ini? Bisa, Yang Mulia. Apakah saudari mengenal terdakwa? Tidak, Yang Mulia. Apakah saudari memiliki hubungan darah dengan terdakwa? Tidak ada, Yang Mulia. Baik, kepada Hakim Anggota 1 dan Hakim Anggota 2, apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Yang Mulia. Kepada penuntut umum, apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Yang Mulia. Kepada penasihat hukum, apakah ada pertanyaan?
Ada yang mulia. Baik, terima kasih yang mulia. Apa alasan saudari mengenakan pasal 338 KUHP? Berdasarkan keterangan saksi fakta, terdakwa diketahui memegang pisau dengan menggunakan tangan dan dengan sekuat tenaga mengayunkan ke tubuh korban. Hal itu mengakibatkan luka yang cukup dalam sehingga menyebabkan korban meninggal dunia. Terdakwa juga terbukti memiliki maksud untuk membunuh korban dan menghilangkan nyawa korban secara sengaja dengan menusukkan tubuh korban menggunakan pisau, sehingga hal tersebut memenuhi unsur dalam pasal 338 KUHP. Baik, terima kasih saksi ahli Halimah Almeira Zulekha SH. Baiklah, sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa. Apakah saudara terdakwa siap untuk mengikuti persidangan? Siap, Yang Mulia. Silakan duduk. Baik, Yang Mulia. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Sehat, Yang Mulia. Pada hari Jumat, 1 April 2020, sekitar pukul 23 WITA, apa yang Anda lakukan? Pada saat itu saya ingin mengantarkan pisau dapur milik ibu saya. Kemudian saya melewati Gang Sawah Bahagia dengan sepeda motor saya. Menurut pernyataan dari saksi, teman saudara yang bernama Cahyadi, Anda melakukan penusukan terhadap korban Cahyadi. Apakah itu benar? Baik, saya melakukan karena dalam keadaan panik, Yang Mulia. Waktu itu saya dicekik oleh Cahyadi yang berusaha merebut motor saya. Baik, cukup. Silakan kepada penasihat hukum untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih Yang Mulia. Apakah benar saudara pada waktu tersebut diancam oleh korban? Bisa dijelaskan kronologinya? Baik, benar. Saya saat itu tiba-tiba dicegat 2 orang dari samping, kemudian disuruh turun dari motor saya. Kemudian saya dicekik hingga saya sulit bernafas. Lalu apa yang Anda lakukan setelahnya? Karena berada dalam kondisi sulit bernafas dan panik, tanpa sadar tangan saya meraih pisau yang berada di dashboard motor. Kemudian saya menusukkan ke arah yang mencekik saya. Yang Mulia, sesungguhnya terdakwa memang berada di bawah ancaman yang membahayakan dirinya atas serangan yang melawan hukum dan mengakibatkan kegelagapan jiwa. Terdakwa sehingga untuk pembelaan terpaksa, maka patutlah terdakwa bebas dari tuntutan sebagaimana pasal 9 ayat 2 KUHP. Keberatan Yang Mulia, jika benar itu hanyalah refleks, maka mengapa terdakwa terpikirkan untuk menggunakan pisau untuk menusuk korban? Padahal masih ada cara lain seperti meminta pertolongan. Lalu apakah benar terdakwa membawa pisau tersebut untuk ibunya? Ataukah memang terdakwa telah mengetahui tentang akan adanya serangan tersebut? Keberatan Yang Mulia, peristiwa pada waktu tersebut terjadi di jalan kecil yang sepi sehingga tidak memungkinkan bagi terdakwa untuk meminta pertolongan. Serta memang benar bahwa terdakwa membawakan pisau untuk dibawakan kepada ibunya. Baik, apakah penasihat hukum memiliki bukti untuk ditampilkan? Mohon maaf, tidak ada Yang Mulia. Penasihat hukum terdakwa, apakah ada lagi yang ingin disampaikan? Cukup Yang Mulia. Baik, kepada penasihat hukum, silakan mengajukan pertanyaan. Terima kasih Yang Mulia.
Saudara terdakwa, mengapa Anda sempat terpikirkan untuk menggunakan pisau dalam melukai korban? Saat itu hanya ada pisau tersebut. Saya takut dibunuh oleh pembegal itu. Saya tidak bisa berpikir jernih pada saat itu. Bukankah padahal Anda bisa memilih untuk berteriak atau dengan cara lain yang tidak sampai harus menghilangkan nyawa korban? Padahal di tempat persidangan, di tempat tersebut pun sempat ada yang lewat dan seharusnya bisa dimintai pertolongan. Pada saat itu kejadiannya tengah malam dan tidak ada orang. Saya tidak melihat satu orang pun di sana sehingga saya tidak bisa berteriak dan minta tolong. Bahkan saya kesulitan bernafas. Tadi Anda menyebutkan pembegal. Bagaimana bisa Anda mengetahui niat dari korban, padahal tidak terbukti korban membawa senjata atau peralatan untuk melakukan perampasan? Saya hanya merasa terancam dan sangat takut saat itu, sehingga saya berpikiran bahwa mereka ingin merebut harta benda saya. Yang mulia, pernyataan dari terdakwa sangatlah tidak logis dan tidak berdasar. Hanya berdasarkan dugaan dan tidak dapat membuktikan unsur melawan hukum dari korban. Terdakwa juga melakukan penusukan dengan terarah ke arah perut sebelah kanan sedalam 20 cm mengenai organ vital hati yang menyebabkan pendarahan serius terbukti dari surat visum et repertum nomor 147-IKK-B.9-KRST-LD-9-2020 yang telah dipaparkan oleh ahli forensik. Hal ini membuktikan bahwa pelaku melakukan penusukan yang serius, bukan hanya sekedar refleks, sehingga tidak dapat digunakan pasal 49 ayat 2 KUHP tentang pembelaan terpaksa. Sekian yang mulia. Baiklah, sidang hari ini cukup dan akan dilanjutkan kepada sidang berikutnya dengan agenda pembacaan tuntutan oleh penuntut umum. Panitra. Baiklah, sidang akan dilanjutkan dengan tuntutan dari saudara jaksa penuntut umum. Apakah saudara siap untuk membacakan surat tuntutan? Belum yang mulia, kami minta waktu 7 hari yang mulia. Hari dari sekarang jatuh pada tanggal berapa? Tanggal 25 April 2020 yang mulia. Apakah pada tanggal tersebut ada jadwal persidangan lain? Tidak ada yang mulia. Terima kasih. Baiklah, sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan kembali. Pada hari Senin, tanggal 25 April 2020, pukul 9 WITA di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Banjarmasin, dengan agenda pembacaan surat tuntutan, dan kepada jaksa penuntut umum dan terdakwa diperintahkan agar datang menghadap sidang tanpa dipanggil kembali, dan pemberitahuan ini dianggap sebagai pemberitahuan resmi. Demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup.